Maksudnya baik, maksudnya bagus, ngucapnya salah. Tuhan, hari ini kami gak mau malu-malu datang ke hadirat-Mu Tuhan. Di awal ibadah. Itu sebabnya Tuhan, angkat kemaluan kami Tuhan. Aduh. Itu pertama jemaat masih tahan-tahan ketawa, sampai akhirnya udah gak tahan lagi ketawa ketika ada jemaat di belakang yang teriak, jangan Tuhan, aku belum nikah Tuhan. Wah udah, habis udah. Terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu. Terima kasih buat masa depan. Terima kasih buat rancangan. Terima kasih buat rencana-Mu. Terima kasih buat firman-Mu, kebenaran-Mu yang hari ini akan membuat kami mengerti bahwa perjalanan dengan Tuhan itu sangat nikmat, sangat memuaskan, dan tiada ada yang lain, hanya Tuhan yang sanggup memuaskan pikiran dan hati kami. Itu sebabnya Tuhan, kami mengerti hari ini bahwa kami melekat kepada pokok anggur yang hidup, pokok anggur yang sejati. Dan karena pokok anggur kami tidak ada penyakit, kami pun gak ada penyakit. Pokok anggur kami bersih, karena kami melekat kepada Tuhan. Kami mengucap syukur buat firman kebenaran. Teduhkan hati kami, teduhkan pikiran kami. Roh Kudus sendiri yang berbicara, Roh Kudus sendiri yang menegur, Roh Kudus sendiri yang memberikan pengertian. Dan kami menyambut firman kebenaran di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang agung. Kami berdoa dan mengucap syukur, kita sama-sama katakan amin, 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 amin. Silakan duduk. Shalom. Udah makan? Asal jangan kebanyakan nasi putih, ngantuk loh. Ini jam 2 siang. Oke. Amsal 23 ayat 26, coba lihat. Amsal 23 ayat 26. Dasar daripada sebuah hubungan, ya, hubungan kita dengan Tuhan, itu adalah sebenarnya adalah keintiman, bukan sikap. Saya ulang ya. Dasar daripada sebuah keintiman sama Tuhan itu, ya, sebuah hubungan itu, hubungan intim itu sebenarnya bukan sikap, bukan sikap kita nih yang kita mulai dulu, kita mau berbuat apa untuk Tuhan. Jadi keintiman itu dimulai dahulu, baru itu akan menghasilkan sikap. Kalau tidak kebalik nanti. Dan akhirnya kita capek ikut Tuhan. Tadi pagi saya udah singgung sedikit tentang belajar menerima dari Tuhan. Belajar menerima, kalau kita menerima dari orang lain, itu gampang biasanya. Dan kita senang lah, terima-terima kado lah dan lain pemberian, senang. Tapi ironisnya, belajar menerima dari Tuhan itu susah. Karena di dalam ranah agama, yang agama sekali lagi ya, agama diciptakan Tuhan, Yesus membawa hubungan. Itu sebabnya sikap kita, pandangan kita kepada agama Kristen, sinode, denominasi, tata ibadah, hormati. Jangan dikultuskan. Yang dikejar Yesusnya. Makin itu dikultuskan, kita akan mencibir gereja lain. Itu gereja gak tepok tangan, kering. Gereja yang gak tepok tangan mencibir kita. Gereja tepok tangan, gak menghormati hadirat Tuhan. Gak ada habisnya. Jadi yang dikejar adalah Yesusnya, ya. Jadi dasar daripada sebuah hubungan dengan Tuhan itu adalah keintiman, baru nanti melahirkan sikap yang benar. Kalau diajarkan sama agama, itu kita diajarkan sikap dulu yang benar. Akhirnya kita berusaha untuk kita berpikir ya, berusaha untuk menyenangkan Tuhan. Jadi kebalik-balik akhirnya. Saya tidak bisa memberikan yang terbaik kalau saya nggak punya yang terbaik. Saya nggak bisa memberikan sesuatu kalau saya nggak punya sesuatu. Saya nggak bisa berikan tenaga atau waktu atau uang saya kalau saya nggak punya hal-hal itu. Jadi kalau kita nggak belajar terima dari Tuhan, gimana kita bisa berikan terbaik sama Tuhan? Apalagi berikan terbaik sama manusia yang lain, ya kan? Jadi sekali lagi kalau datang ibadah ingat bahwa tata ibadah itu dibuat sama manusia untuk membuat sebuah ibadah atau sebuah organisasi atau jemaat ini ada aturannya gitu loh. Dibuat untuk supaya semuanya rapih, seperti ya tata ibadah seperti begini. Selama 25 tahun pelayanan saya melihat banyak blunder-blunder lah yang terjadi di atas ini. Ya ada yang lucu-lucu, ada juga yang kasihan juga gitu ya. Satu hari ada seorang gembala sidang yang setelah saya berkhotbah di luar kota, dia mau doa tutup gitu ya. Di dalam doanya dia katakan, Tuhan terima kasih sudah kirim Pak Billy jauh-jauh ke sini, berkati istri-istri dan anaknya.
Terus dia diem. Terus jemaat udah mulai mau ketawa-ketawa gitu. Sorry Tuhan, maksud saya istri dan anak-anaknya gitu. Ketemu sama saya orang suka bercanda habis selesai ibadah. Emangnya gue Salomo istrinya banyak. Salah ngucap lah. Ada lagi seorang WL yang ini, kalau ini kasihan. Maksudnya baik, maksudnya bagus, ngucapnya salah. Tuhan, hari ini kami gak mau malu-malu datang ke hadirat-Mu Tuhan. Di awal ibadah. Itu sebabnya Tuhan, angkat kemaluan kami Tuhan. Aduh. Itu pertama jemaat masih tahan-tahan ketawa, sampai akhirnya udah gak tahan lagi ketawa ketika ada jemaat di belakang yang teriak, jangan Tuhan, aku belum nikah Tuhan. Wah udah, habis udah. Maksudnya benar, ngucapnya salah. Selama dia memimpin ibadah, udah akhirnya kagok lah, udah. Kasihan saya sama dia. Itulah blunder-blunder yang terjadi di atas mimbar. Ya. Gimana pun juga, nanti akhirnya terjadilah meeting lagi, terus dikasih tahu, gini loh, kamu harus ngomongnya gini, gini. Biasa lah. Itu normal. Ketika itu yang dinilai dan itu yang dikejar-kejar, kecewa manusia. Itu sebabnya banyak orang Kristen gak mau ke gereja gara-gara lihat manusia, bukan lihat Tuhan. Dan gak akan ada habisnya. Manusia, hamba Tuhan juga manusia, ya pasti ya sama aja. Kalau hidupnya gak dikuasai firman, bisa kapan aja jatuh dalam dosa. Bisa kapan aja. Ya. Itu sebabnya Amsal 23 ayat 26 mengatakan begini, hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku. Ini kalau kita baca hanya sepintas ya, kita langsung bilang gini, oh iya berarti saya harus taat nih sama Tuhan, berikan hatiku kepadamu. Bukan itu artinya. Disambung lagi begini, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Ini artinya sangat dalam. Jadi gini, berikan hatimu, biarkan aku isi dengan kebaikanku, supaya matamu senang dengan jalan-jalanku. Itu maksudnya biar matamu observe, ratsah natsar bahasa Hebrunya, bahasa Ibrani, supaya hatimu itu enjoy atau menikmati perjalanan hidupmu dengan saya. Itu kata Tuhan. Banyak orang Kristen tidak menikmati perjalanannya sama Yesus. Predikatnya aja Kristen. Karena kenapa? Tidak kenal siapa bapaknya. Tidak kenal dirinya sendiri. Dan kalau ditarik ujungnya, cuma satu, tidak belajar menerima kebaikan Tuhan. Sesederhana itu. Masih terperangkap dengan ranah agama. Saya harus lakukan sesuatu untuk Tuhan. Oke, kita baca sama-sama ya. 1 Yohanes 4 ayat 19. Coba baca dengan keras ya, sama-sama saya. 1 Yohanes 4 ayat 19. 2, 3. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Saya tidak akan bisa mengasihi Tuhan, saya tidak akan bisa mengasihi sesama kalau terlebih dahulu saya tidak pernah mengalami, menerima, dan menikmati kasih Tuhan sama saya. Jadi makanya dikasih tahu, yuk saling mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Yuk berikan yang terbaik karena kamu sudah ngalami dan sudah belajar menerima dari aku yang terbaik. Itu maksudnya. Oke. Sekarang kita buka kitab Lukas. Pasal yang ke-10 ayat 38 sampai 42. Lukas pasal yang ke-10. Dimulai dari ayat yang ke-38. Perhatikan prinsip ini. Yesus meninggalkan banyak cerita, kisah, event, parables, perumpamaan kepada untuk murid-muridnya dan orang-orang saat itu. Dan juga untuk kita. Supaya kalau kita belajar tentang sebuah aspek kehidupan, kita akan ingat visualisasinya, kisahnya. Jangan baca sesuatu kisah dan hanya ditafsirkan secara fisiknya saja. Karena ketika Yesus mengajar, dia mengajar dan dia incar hati kita. Jadi masukin ke dalam sini. Itu sebabnya semua yang serba fisik di perjanjian lama dimasukkan ke dalam kehidupan manusia. Dulu yang sakral bait Allah, sekarang yang sakral tubuhmu adalah bait Allah. Dulu yang sakral sabat, sekarang yang sakral adalah hati dan pikiranmu masuk ke dalam perhentianku. Percuma melakukan sabat kalau sininya gak masuk ke dalam perhentian Tuhan, gak masuk ke dalam damai Tuhan, gak nikmati Tuhan. Itu sebabnya sabat dimentahkan sama dia. Dia melakukan mujizat di hari sabat. Semuanya dimasukin ke dalam sini. Bahkan bilur juga begitu. Bilur itu artinya sesuatu yang kita paham, yang dicurahkan sama Tuhan, diberikan kesembuhan lewat bilur-bilurnya. Bilur itu arti yang lain adalah syabarot. Itu artinya adalah persekutuan dengan Tuhan. Makanya ketika ada perjamuan, persekutuan dengan Tuhan.
Jadi sudah terbiasa di kalangan orang Yahudi, mereka suka tanya gini, kamu dari Syabarot mana? Kamu dari persekutuan mana? Kamu dari komunitas mana? Jadi jangan hanya mengkultuskan bilurnya saja. Jadi orang datang, Tuhan sembuhin aku dong Tuhan, tanpa pengenalan sama Tuhan. Semuanya dibalikin ke dalam sini sama dia. Oh dahsyat. Dahsyat, itu arti daripada kata-kata Yesus itu sangat berbobot dan kembali lagi masuk ke dalam hati. Nah ini salah satu kisahnya. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, saya akan bahas 2 kisah ini dan kita tutup nanti, kita akan belajar tentang pembasuhan dan penyekaan Yesus kepada murid-muridnya. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung, seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Perhatikan kalimat ini. Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus belajar menerima dari Tuhan. Itu maksudnya. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, ini adalah ciri-ciri orang yang datang kepada Tuhan dengan usahanya sendiri, saya jelasin sebentar. Dan kemudian orang-orang seperti begini akan komplain sama Tuhan dan akan komplain tentang manusia yang lain. Dia bilang begini, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri, suruhlah dia membantu aku. Komplain kepada Tuhan dan komplain tentang saudaranya. Hari ini orang-orang seperti begitu bahasanya ketika datang kepada saya ngomongnya begini, Pak, saya udah doa sekian lama, saya udah puasa sekian hari, kok Tuhan gak jawab? Itu Marta udah bagi saya. Ikut Tuhan pakai formula. Beda sama seseorang yang kena kanker stadium 4 teman saya, ketemu sama saya ngomongnya gini, Bill, Tuhan tuh baik Bill. Stadium 4 badannya udah cungkring, udah kayak tengkorak. Bill, setiap hari aku menikmati kasih karunia Tuhan, Bill. Selama ada hari esok, pasti ada pengharapan, Bill. Bill, aku percaya kamu pernah khotbah, Bill, bahwa kita berdoa dari posisi yang udah menang. Aku udah menang, Bill. Walaupun aku belum lihat kesembuhan terjadi atas tubuhku, tetapi kesembuhan sudah diberikan untuk aku, Bill. Gak pakai formula. Intim keluar dari mulutnya. Hari ini dia sembuh total. Sembuh total. Beda sama orang yang datang pakai formula. Udah berapa lama Bu kenal Yesus? Udah dari kecil Pak. Stres. Gak nikmati perjalanan sama Tuhan karena gak pernah belajar terima. Akhirnya komplain, sama seperti Marta. Keaton anak saya ketika dia masih TK ya, saya pernah dipanggil sama gurunya. Gurunya bilang gini sama saya, Pak, kami mau tanya sesuatu Pak sama Bapak, dan sebelumnya saya mohon maaf, saya mau kasih tahu Pak, saya suka kasihan sama anak Bapak. Kenapa? Anak Bapak suka didorong Pak sama teman-temannya di kelas. Kenapa Miss? Pak, anak Bapak tiap hari kalau datang ke sekolah, semua orang dipelukin sama dia Pak. Temennya, gurunya, bahkan kadang-kadang satpam dipeluk. Random loh Pak. Kadang-kadang gak ada suaranya, cuma dipeluk aja. Orang kan kaget Pak dipeluk sama dia. Nah saya kasihan Pak, kalau dia meluk temennya yang gak biasa dipeluk di rumah, didorong Pak dia. Karena dianggap aneh. Ngapain sih peluk-peluk gitu. Tapi ketika dia peluk temennya yang terbiasa dipeluk di rumah, oh peluk-pelukan lucu deh Pak tuh anak-anak. Peluk-pelukan. Satu hari Pak, saya dalam kondisi stres. Gurunya nih, bawaan saya bete banget Pak. Tiba-tiba Pak, pagi-pagi saya baru datang ke sekolah, ada yang melukin kaki saya Pak. Waktu saya lihat ke bawah, si Keaton. Saya sampai pergi ke toilet, saya nangis Pak. Karena saya ingat tadi pagi saya bilang ini, Tuhan berikan aku penghiburan, Tuhan aku harus ngajar hari ini Tuhan. Tuhan kirim malaikat kecil Pak, meluk saya. Itu hal kecil Pak, itu betul-betul menghibur saya. Saya cuma mau tanya Pak, itu anak bisa kayak begitu, diapain Pak di rumah? Saya bilang, tiap hari dia dipeluk dan tiap hari kami bisikin, I love you. Sampai hari ini. Ketika dia punya dan dia dapat sesuatu, kasih, dengan sangat mudah dia bisa berikan kepada orang lain.
tanpa pamrih. Keaton sekarang sudah 16 tahun. Kemarin saya baptis dia. Dia adalah anak yang penuh dengan compassion, kasih karunia. Dan sampai hari ini, walaupun tingginya udah lebih tinggi dari saya, masih saya peluk, masih saya bisikin, I love you. Karena dia terima, dia bisa berikan yang terbaik kepada orang lain. Dia adalah anak yang sama sekali tidak pendendam, bahkan yang mendahulukan kepentingan orang lain. Itu dia. Setiap kali kita belajar terima dari Tuhan, baru kita bisa berikan yang terbaik. Makanya Yesus katakan begini sama Marta. Ayat 41. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Dengan kata lain nih, kalau bahasa saya, ribet amat sih ikut Tuhan. Terima aja dari dia. Tiap hari itu dia sayang banget sama kamu. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Yang kedua, Yesus katakan apa? Maria telah memilih bagian yang terbaik. Berarti gak ada yang lebih perlu dan gak ada yang lebih baik daripada apa? Menerima. Terus yang ketiga, Yesus katakan begini, yang tidak akan bisa diambil daripadanya. Wow. Yang pertama sama kedua kita ngerti lah, Maria juga pasti ngerti. Yang ketiga dia pasti bingung, gak akan bisa diambil daripadanya, maksudnya apa? Sebelum Yesus naik ke kayu salib, di Yohanes 12 dia mampir lagi ke rumahnya Maria. Kakinya dilumuri sama minyak narwastu. Minyak narwastu itu adalah minyak yang harganya mahal. Satu botol kecil segini bisa 100.000. Kalau tumpah baunya gak hilang-hilang. Pernah teman saya jatuhin di rumah saya, tumpah. 10 hari setelah dipel tetap aja baunya wangi. Dan ingat waktu Yesus dilumuri sama minyak narwastu, Yudas komplain. Ngapain sih? Itu kan minyak mahal. Kasih orang miskin aja ngapain? Yesus bilang apa? Biarkan Maria melakukan ini untuk mengingat hari penguburanku. Pasti mereka gak mudeng. Dan rupanya beberapa hari setelah itu Yesus naik ke kayu salib. Dan merupakan sebuah kehormatan bagi wanita-wanita Yahudi pada saat itu untuk melumuri tubuh jenazah daripada kerabat atau saudara mereka. Itu sebabnya ada 3 wanita datang ke kubur Yesus. Masih ingat? Ketemu gak sama Yesusnya? Yesus sudah bangkit. Mereka gak memiliki kesempatan itu. Rupanya yang punya kesempatan, satu-satunya wanita Yahudi yang memiliki kesempatan melumuri tubuh Yesus dengan wangi-wangian, hanya Maria. Karena beberapa hari setelah Yohanes 12, dia naik ke kayu salib. Dan di situ baru dia sadar, wow, aku rupanya yang memiliki kesempatan itu. Maka Yesus katakan apa? Biarkan dia lakukan ini untuk mengingat hari penguburanku. Orang yang belajar terima dibawa ke dalam waktunya Tuhan, dibawa ke dalam perkenanannya Tuhan. Makanya dia katakan gak akan bisa diambil daripadanya. Karena kamu belajar terima dari aku. Ada perkara besar kamu akan alami dalam hidupmu. Hal sangat sederhana dan gak pernah dibahas. Salah satu format ketaatan yang paling penting, terima. Baru bisa kasih. Seringkali kita menafsirkannya salah. Ayo taat ya, oke lah, kita memang harus proaktif untuk taat. Sekolah kehidupan namanya. Tapi gimana kita bisa memberikan yang terbaik kalau kita gak pernah terima? Kita gak pernah belajar siapa Tuhan kita. Itu sebabnya Yesus menggunakan sekali lagi sebuah peristiwa yang sangat dahsyat. Dia ajarkan kepada murid-muridnya dan kepada kita hari ini. Ya, coba kita lihat. Saya akan tutup khotbah saya dengan bagian ini. Ya, kita mulai dari Yohanes 13. Yesus mampir ke rumahnya Maria di Yohanes 12. Di Yohanes 13, dia ajarkan kepada murid-muridnya. Dan murid-muridnya tidak mudeng. Sebuah prinsip yang sangat dahsyat. Yohanes 13 ayat 4, coba kita lihat. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Dia membasuh, kemudian dia menyekanya pakai kain. Kain apa? Kain lenan. Yang dibasuh sama diseka itu apa? Kaki. Kaki itu adalah bagian tubuh yang paling kotor. Karena pada saat itu nggak ada Converse, nggak ada Vans, yang ada kasut. Jadi orang kalau jalan akan terekspos sama debu. Jadi kaki adalah bagian yang paling kotor. Dan itu yang dilakukan sama dia. Sekali lagi, ini semuanya metafor-metafor yang dia ajarkan kepada murid-muridnya dan juga kepada kita, ditinggalkan kita kisah-kisah ini supaya kalau kita ingat tentang belajar terima dari Tuhan, ingatlah kisah ini. Ingatlah kisahnya Maria. Ayat 6. Nanti kita tutup dengan ayat 5 ya. Saya akan kembali ke ayat 5, kita tutup dengan ayat 5. Saya berikan bahasa aslinya. Yohanes 13 ayat 6.
Maka sampailah Yesus kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku. Karena kan bagian paling kotor, yang benar aja. Sama seperti kebanyakan orang Kristen, yang benar aja Tuhan, masa sih Tuhan sudah layakkan aku, yang benar aja. Aku masih harus pakai usaha aku supaya aku dilayakkan. Makanya banyak doa-doa masih mengatakan begini, Tuhan layakkan kami, Tuhan layakkan aku, Tuhan. Kedengarannya baik, kedengarannya rendah hati, tapi salah. Percuma dong dia katakan sudah selesai di kayu salib. Dan ketika dia katakan sudah selesai, tabir bait Allah terbelah dua. Tabir adalah lambang daripada pemisahan antara Tuhan dengan manusia. Ketika tabir terbelah dua, manusia dengan Tuhan diperdamaikan. Kita bisa menghampiri tahta Tuhan di mana saja, kapan saja, dalam kondisi apa saja. Tapi saya nggak layak. Gimana saya bisa datang ke hadirat Tuhan? Saya harus bersih-bersih dulu. Nggak ada orang seka-seka sebelum mandi. Mandi dibersihkan, datang ke hadirat Tuhan dibersihkan. Ironisnya, banyak tabir-tabir masih dijahit sama manusia. Bahkan dijahit sama hamba Tuhan. Masih mengkhotbahkan khotbah-khotbah yang seolah-olah Tuhan berseberangan sama manusia. Seolah-olah Tuhan murka sama kita. Seolah-olah Tuhan marah sama kita. There is no condemnation. Ketika dia katakan selesai. Tidak ada lagi penuduhan. Tidak ada lagi penghakiman sekarang ini. Tidak akan ada lagi yang namanya kutuk daripada Yesus. Yang ada adalah kasih karunia. Sayangnya dia kepada kita. Dan akhirnya kita gak nikmati. Karena kita terjebak di dalam tata ibadah, ranah-ranah agama dan lain sebagainya. Itu sebabnya Petrus bilang, yang benar aja, mau basuh kakiku, kan kotor. Jawab Yesus kepadanya, apa yang ku perbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Saya gak mau kalau Tuhan Yesus bicara begitu sama kita hari ini. Nak, kamu belum mengerti sekarang. Mudah-mudahan satu hari kelak kamu ngerti. Tidak, hari ini kita akan mengerti. Saat ini kita akan mengerti apa yang Yesus maksudkan. Ayat 8. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Enak aja, ini bagian paling kotor. Masa selayak itu sampai engkau mau basuh kakiku? Yang bener aja, ini bagian paling kotor. Karena memang saat itu keluarga-keluarga yang kaya punya pembantu rumah tangga yang membasuh kaki tamunya di depan rumah pakai baskom. Terus kasutnya ditaruh, mereka boleh masuk rumah. Kalau rumah-rumah yang tidak memiliki pembantu rumah tangga, mereka membasuh dan menyeka kakinya sendiri baru masuk rumah. Karena memang kaki bagian paling kotor. Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Saya mau jelasin kalimat ini. Kalau kita baca, engkau tidak mendapat bagian dalam aku, mungkin kita berpikir, wah berarti saya nggak diselamatkan kalau nggak dibiarkan dibasuh. Sekali lagi ya, saya cuma mau ingatkan. Semua ini adalah metafor yang dimasukin sama Yesus ke dalam sini. Kaki itu menggambarkan pikiran dan hati kita yang kotor. Kaki menggambarkan pikiran dan hati kita yang penuh sampah. Karena kita tinggal di dalam dunia yang penuh sampah. Plus dibohongin sama iblis. Plus tuduhan-tuduhan iblis yang masuk ke dalam pikiran dan hati kita. Jadi Yesus bilang begini, kalau kamu gak biarkan aku membersihkan pikiranmu, kamu nanti gak dapat bagian dalam aku. Bagian dalam aku bukan berarti bagian dalam aku terus kita mengerti, oh berarti saya gak dapatkan keselamatan. Bukan. Bahasa aslinya adalah you have no part, bahasa Inggrisnya, with me, bukan in me. Bahasa aslinya meta. Artinya gini, kalau kamu tidak membiarkan aku membasuh pikiran dan hatimu, kamu nanti tidak akan enjoy perjalanan hidupmu dengan aku. Gitu loh maksudnya. Kamu gak akan nikmati perjalanan hidupmu dengan aku. Itu arti daripada ayat ini. Kita sambung ayat 9. Kata Simon Petrus kepadanya, masih gak mudeng juga. Oh ya udah, kalau gitu Tuhan jangan kakiku aja, semuanya aja, guyur aja tangan sama kepalaku juga. Guyurnya membaskom semuanya. Terus Yesus perjelas lagi ayat 10. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, barang siapa telah diselamatkan, telah menerima aku sebagai juru selamat, ia tidak usah membasuh diri lagi. Udah diselamatkan kan? Udah. Ya, kamu sekarang terima kasih karunia, sekarang kamu mulai berjalan dengan aku. Selain membasuh kakinya, kamu sudah diselamatkan, sekarang yang kamu harus lakukan adalah membasuh kakimu. Berarti kamu harus bersihkan pikiran dan hatimu tiap hari. Tiap hari. Karena ia sudah bersih seluruhnya, juga kamu sudah bersih, juga kita semuanya sudah bersih, sudah diselamatkan sama Yesus. Hanya tidak semua. Karena pikiran dan hati kita harus dibersihin tiap hari. Oke. Sebelum saya tutup dengan ayat yang kelima, coba mundur sebentar.
baca dua ayat ini. Kejadian 3 ayat 14. Nanti setelah itu Kejadian 2 ayat 7. Kejadian 3 ayat 14 mengatakan begini. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Jadi iblis dikutuk, iblis yang diwakilkan dengan wujud ular, ya, dikutuk. Yang menjadi makananmu adalah debu tanah. Oke. Siapa debu tanah? Coba sekarang mundur ke Kejadian 2 ayat 7. Coba lihat. Kejadian 2 ayat 7. Firman Tuhan katakan begini. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kita bahan bakunya adalah debu tanah. Di dalam kehidupan rohani kita ini makanan empuknya iblis. Kita incarannya dia tiap hari. Yang diincar apa? Pikiran dan hati. Itu sebabnya Yesus datang hari ini, dia bilang begini, nak, biarkan aku membasuh dan menyeka pikiranmu tiap hari, dan kamu menikmati kasih karunia aku ya nak. Yang dia lagi kasih tahu sama kita itu dahsyatnya luar biasa. Ya, kita tutup dengan ayat 5. Saya kasih tahu bahasa aslinya supaya Bapak Ibu ngerti. Yang Yesus maksudkan itu apa? Supaya ketika kita berdoa, ketika kita membayangkan dia sedang membersihkan kita tuh, kita lagi diapain sih sama dia? Ini yang dia kasih tahu, ayat 5. Kemudian Yesus menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Oke. Kata membasuh itu adalah kata yang artinya adalah nipto. Dalam bahasa Yunani, nipto adalah continuing present tense. Berarti saya lakukan ini tiap hari. Continuing, gak ada stopnya. Tiap hari loh. Dia membasuh pikiran dan hati kita. Kemudian dia menyekanya. Menyeka itu bahasa aslinya adalah ekmaso. Ekmaso itu artinya adalah saya melindungi pikiranmu, saya melindungi dan memproteksi hatimu dari semua tuduhan dan kebohongan iblis. Dari semua apa yang dia lontarkan, sampah-sampah yang dilontarkan ke dalam pikiranmu. Makanya di Petrus dikatakan, hati-hati lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa, bukan singa. Sama seperti dia ingin menjadi seperti singa untuk menakut-nakuti kita kan. Mencari mangsa yang dapat ditelan. Berarti ada orang-orang yang tidak dapat ditelan sama kebohongan dia. Siapa? Jemaat GBI Panti Mutiara. Karena kita ngerti tiap hari saya dibasuh dan diseka dan diproteksi sama Tuhan. Nah, yang dahsyatnya adalah dia membasuh dan dia menyeka dengan kain lenan. Lenan itu artinya leption. Leption itu artinya righteousness. Jadi kalau saya bisa simpulkan, tiap hari nih dia datang kepada kita dan dia katakan begini, nak, ingat ya, kamu sudah aku layakkan dan benarkan ketika kau terima aku sebagai juru selamat. Dia basuh, dia seka pikiran kita, dan dia katakan, nak, aku gak pernah berseberangan sama kamu, nak. Jadi kalau besok kita jatuh dalam dosa, dan orang Kristen pasti jatuh dalam dosa. Jatuh dalam dosa bukannya berarti hidup dalam dosa. Jatuh dalam dosa itu berarti kita mungkin lakukan dengan sengaja atau tidak sengaja. Kita gak pernah akan sempurna, makanya kita mengalami proses namanya sanctification, dikuduskan di tiap hari sama dia. Ketika kita jatuh dalam dosa, karena sudah ada Roh Kudus di dalam sini, rasanya pasti gak enak toh. Supaya kita mengerti, saya jelasin seperti ini. Ketika rasa tidak enak, itu karena ada Roh Kudus di dalam sini, karena dia sedang menginsafkan kita. Conviction, bahasa Inggrisnya. Yang dia lakukan, dia sedang bilang begini sama kita, nak, yang kamu perbuat tadi itu salah, nak. Jangan ya, nak. Jangan lagi ya, besok hati-hati ya, nak. Itu Roh Kudus. Iblis beda. Dia bukan kasih tahu tentang perbuatan itu. Tau gak dia ngapain? Dia gini, pecundang lo, buat dosa aja lo. Lihat tuh masa lalu lo. Lu gak akan bisa, lu gagal mulu. Lu mana layak di hadapan Tuhan. Yang diserang karakternya kita. Sehingga ketika kita percaya, kita begini nih langsung badan kita, iya ya, gue gak layak, gue bener-bener gak bisa deh, udah deh.
Roh Kudus menginsafkan, iblis menuduh. Roh Kudus akan kasih tahu tentang actionnya. Nak, jangan gitu lagi nak, itu bahaya nak. Iblis serang karakternya. Dan hanya dikasih tahu sama Roh Kudus, hari itu dia ingetin kita. That's it. Kalau besoknya, bulan depan, tahun depan, kita masih ingat sama dosa itu bukan suara Tuhan. Itu iblis lagi tuduh kita dan lagi inget-ingetin kita sama dosa masa lalu. Saya harap kita sekarang bisa mengerti suara mana suara Tuhan, suara mana suara iblis. Oh Pak, kalau gitu Pak, kalau yang namanya saya udah diberikan kasih karunia Tuhan, berarti gampang dong Pak. Kita bisa berbuat dosa aja Pak, kan udah diampuni sama Tuhan. Saya akan tutup dengan kisah ini. Kalau ada orang masih ngomong begitu, jawaban saya sangat sederhana. Berarti kamu belum terima dan belum ngalamin kasih karunia Tuhan. Karena kalau kamu ngalamin kasih karunia Tuhan, kamu pasti nggak mau buat dosa. Saya kasih tahu ini. Keaton ini, ya Keaton lagi ya. Dia ini sudah saya kasih tahu berkali-kali. Dek, kalau kamu diantar ke sekolah, kalau kamu buka pintu mobil dek, hati-hati dek. Karena kita tinggal di dalam kota yang ada 16 juta motor dek. Dan motor-motor di Jabodetabek ini adalah motor-motor yang belok dulu baru lihat. Kalau di kota lain lihat dulu baru belok ya. Kalau Jakarta nyet baru lihat, ya udah telat. Bahkan beberapa hari lalu dia belok di depan saya dan tidak pernah lihat. Misi bunuh diri itu namanya. Jadi saya bilang hati-hati dek. Beberapa minggu yang lalu ada sahabat saya nginep di rumah. Dan di malam hari dia bilang, Bil, lu kan besok ada pelayanan. Pagi-pagi si Dede gue yang nganterin ke sekolah deh gitu. Oke, thank you ya gitu. Siang hari saya ketemu sama teman saya ini, dia bilang gini, Bil, mobil lo ketabrak motor. Aduh, kenapa? Tadi pagi si Keaton pas buka pintu sampai ke sekolah, dia nggak lihat-lihat, dia main buka aja ketabrak sama motor. Penyok. Malam hari, saya dari mereka kecil, dari Raina sekarang 23 tahun, Keaton ini 16 tahun. Dari mereka kecil saya didik mereka dan saya minta hikmat Tuhan. Semua yang engkau ajarku Tuhan, berikan hati itu supaya aku bisa mengajar mereka. Karena saya mau mereka bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Jadi sudah terbiasa dari mereka kecil kalau mereka nakal-nakal, saya selalu suka berlutut di depannya mereka. Saya suka tanya gini, apa yang Dedi bisa lakukan supaya kamu gak lakukan itu lagi? Di saat itu mereka sudah terbiasa bahwa bapaknya gak pernah berseberangan sama mereka. Dan mereka yang pilih disiplin-disiplinnya. Jadi malam hari waktu saya mau ketemu dia, saya ketok pintu kamarnya. Ada dua pilihan, bisa marah-marah, udah dikasih tahu, lihat tuh pepenyok mobilnya. Atau seperti biasa, memberikan hati Tuhan kepada dia. Jadi saya peluk dia waktu dia keluar dari kamar. Pertanyaan saya pertama adalah gini, Dek, are you okay? Kenapa Dek? Dedi dengar tadi pagi ditabrak motor ya. Oh iya, aduh Dad, setengah nangis. Sorry banget mobilnya penyok. It's okay. Dedi nggak peduli mobilnya. Kamu oke nggak? Kamu ikutan keserempet nggak? Enggak, aku oke. Oh ya udah, kalau kamu oke, Dedi oke. Terus saya peluk dia. Terus dia setengah nangis, dia bilang, Dedi sorry ya Dad. Terus saya bilang gini, it's okay. Terus saya bilang gini lagi, next time hati-hati ya Dek. Udah beres. Berikutnya, dia akan buka pintu mobil, dia pasti ingat sama saya. Dia ingat sama saya, dia akan hati-hati, bukan karena dia ketakutan sama saya, tapi karena dia hormat sama saya. That is grace. Itu kasih karunia. Jadi kalau kita udah ngalamin kasih karunia, kita akan hati-hati. Kita makin gak mau buat dosa. Karena bukan karena kita ketakutan sama Tuhan, tapi karena kita hormat sama Tuhan. Takut sama Tuhan, bukan ketakutan sama Tuhan. Takut sama Tuhan artinya hormat, reverent to Him. Jadi makin terima kebaikan Tuhan, makin tahu bahwa dia gak pernah berseberangan sama saya, bahwa saya sudah dilayakkan sama dia, saya makin gak mau buat dosa. Jadi kasih karunia bukan tiket buat dosa. Kasih karunia memerdekakan manusia. It's a simple thing. Belajar terima dari Tuhan. Ketika kita belajar terima dari Tuhan, hari ini kita bisa berikan yang terbaik untuk dia. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat justification. Terima kasih bahwa kami sudah dibenarkan, sudah dilayakkan ketika Kau katakan sudah selesai di kayu salib. Tetelestai, selesai sudah.
Kami diperdamaikan dengan Tuhan. Tuhan gak pernah murka, tidak pernah berseberangan sama kami. Itu sebabnya hari ini Tuhan, ketika kami belajar menerima kebaikan Tuhan, kami justru bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan dan juga untuk orang lain. Kami akan sangat mudah untuk mengasihi atau mengampuni orang lain, karena kami udah punya kasih itu Tuhan. Ajari kami supaya kami menerima, supaya kami mengerti bahwa keintiman dengan Tuhan itu di atas segala-galanya. Tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih penting daripada itu. Kami percaya Tuhan, kehidupan kami akan menikmati Tuhan. Kami akan berjalan dengan kenikmatan yang dahsyat bersama dengan Yesus. Dan hidup kami penuh dengan kesaksian, karena hari lepas hari kami menikmati kebaikan Tuhan. Kami belajar menerima dari Tuhan. Meteraikan firman ini, karena kami juga adalah manusia yang juga sudah dimeterai oleh Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. God bless you.